Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita berkumpul dalam ibadah doa pagi bersama Persekutuan Doa Oikomunikasi. Mari saudara, sebelum kita memulai rangkaian ibadah pada hari ini, alangkah baiknya jika kita satukan hati di dalam doa. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kembali Tuhan, kami boleh berkumpul dalam ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan berkati Tuhan rangkaian acara pada hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Biar kuasa urapan-Mu yang ada bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap menandang-Mu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, Hosanna, Hosanna. Selama ku hidup Tuhan, ku tetap memandang-Mu, bawa hatiku menyembah-Mu. Selama ku hidup Tuhan, Engkau kebenaranku, Engkau menyertaiku, ku bersyukur. Glory, haleluya, glory, haleluya, 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 glory. Terima syukurku Tuhan, puji haleluya. Di tempat yang tinggi, Engkau melihat hati setiap kami. Ku bawa hati ini, hati yang menyembah-Mu, dengan segenap hati dan jiwaku, merindukan bait kudus-Mu Tuhan. Bawaku lebih dalam lagi, tinggal dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat hari yang baru. Sertai kami Tuhan, lindungi kami Tuhan, bawa hidupku semakin mendekat dalam hadirat-Mu. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, glory, glory, glory. Mari kita angkat hati kita bersama saudara. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
sungguh baik Tuhan, teramat baik Tuhan buat hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan. Begitu lembut Tuhan. Engkau hadir Tuhan dalam penyembahan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam penyembahan yang barusan kami naikkan Tuhan. Engkau bertahta Tuhan. Dan memuaskan Tuhan dahaga kami Tuhan. Kami butuh Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Kami gak bisa Tuhan hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami juga perlu Tuhan suara-Mu Tuhan. Kami butuh makanan rohani itu Tuhan. Jadi tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan sedikit Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan fokus Tuhan menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh kami, jiwa kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Layakkan Tuhan jamah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tanpa mengurangi maupun menambahi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Urapi Tuhan, berkati Tuhan selama berjalannya firman-Mu ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Shalom. Ya, gimana kabarnya saudara? Baik, luar biasa. Harusnya jawabannya luar biasa, semangat gitu. Pagi masih pagi ya, mungkin masih ngantuk ya kalau yang ya secara live. Mungkin kalau yang sudah tayangan ulang saya nggak tahu lihatnya pagi, siang atau sore ya, atau bahkan malam. Tapi harus selalu semangat setiap waktu. Karena Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kita harus semangat menyambut kehadiran Tuhan hari ini. Hari ini membawakan firman Tuhan. Saya dipercayakan sama Tuhan. Waktu kemarin saya mencoba cari-cari apa ya yang harus saya sampaikan. Saya tergerak membawakan sebuah tema, yaitu hari ini firman Tuhan bertemakan adalah bebas dari ketakutan. Bebas dari ketakutan. Katakan pada diri setiap kita, bebas dari ketakutan. Saya gak mau takut. Saya gak mau takut. Saya gak mau dikuasai oleh ketakutan. Kelihatannya, kedengarannya takut ini sebuah hal yang sepele. Ya gak apa-apa sih takut, wajar. Memang wajar. Tapi ketakutan ini yang membuat kita jadi gak bisa maju ke depan. Maka dari itu hari ini kita mau membahas tentang ketakutan. Padahal sebenarnya mungkin saudara setiap minggu, setiap Sabtu kalau di tempat kita itu sering sekali mendengar jangan takut, khotbah tentang jangan takut. Itu sudah sering banyak kita dengar, kita jumpai banyak pendeta, hamba Tuhan yang membawakan khotbah tentang takut ini. Biasanya apa ayatnya? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita gak perlu takut. Kalau Tuhan di pihak kita,
Dia yang menyediakan yang kita perlukan. Waktu Tuhan pasti terbaik. Itu biasanya, itu benar saudara. Saya nggak menyalahkan itu. Sering kali kita pasti sudah sering dengar dari hamba Tuhan, pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Tapi apa? Apakah setelah mendengarkan itu kita setelah itu nggak mengalami ketakutan lagi? Coba koreksi. Ini fun fact ya. Saya coba iseng cari di Google. Di Alkitab itu total ada 365 kata jangan takut. Artinya itu selama 1 tahun Tuhan itu bilang jangan takut. Untuk kepada kita semua, anak-anaknya. Tapi coba koreksi, apakah hari-hari ini masih merasa takut? Banyak hal yang kita takuti, akan masa depan, masalah, sakit, finansial, ekonomi. Banyak yang kita takuti. Makanya dari itu saya sangat tergerak kemarin dapat bahwa harus bisa keluar dari ketakutan. Kita lo nggak pernah diajari untuk takut. Mana pernah di gereja maupun di sekolah diajari dengan yang namanya takut. Nggak pernah kan saudara. Tapi kenapa kok kita bisa takut? Kita bisa dengan sendirinya. Sebenarnya takut ini apa sih? Ini saya catat. Definisi dari takut itu adalah sebuah emosi yang muncul karena ada sebuah ancaman. Emosi, saudara. Emosi yang muncul karena adanya sebuah ancaman. Nah, pertanyaannya kenapa orang Kristen, anak Tuhan khususnya, itu kok bisa takut? Ya jawabannya sama, simple. Sama, anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Maksudnya bukan anak Tuhan itu orang yang mungkin bukan beragama Kristen. Itu mereka sama-sama apa? Mengalami ancaman. Maka dari itu kita bisa merasa takut. Tapi saya mengingatkan di sini bahwa emosi ini harus bisa dikendalikan. Kita bisa kontrol emosi ini. Maka dari itu ada buah roh yang terakhir, yang ke-9, yaitu apa? Penguasaan diri. Nah, dari situ kita bisa mengkontrol. Jangan sampai kita dikuasai oleh emosi takut ini. Ini saya catat juga. Orang yang penuh Roh Kudus tetap bisa takut. Orang yang penuh Roh Kudus tetap bisa takut. Tetapi orang yang penuh Roh Kudus tidak dikuasai oleh ketakutan. Jadi kita bisa, wajar, sangat wajar, lumrah untuk merasa takut. Tapi jangan sampai dikuasai oleh ketakutan itu. Selama kita punya Roh Kudus, punya Tuhan dalam hidup kita, kita bisa menguasai ketakutan itu. Bukan dikuasai oleh ketakutan, saudara. Katakan, ayo, saya gak mau dikuasai oleh ketakutan. Kita bisa kendalikan itu. Jangan sampai mau dikuasai oleh ketakutan. Sehingga kita gak dikendalikan oleh ketakutan itu. Maksudnya apa sih
dikendalikan oleh ketakutan atau dikuasai oleh ketakutan. Mungkin masih ada yang bingung. Maksudnya adalah setiap perbuatan orang Kristen atau anak Tuhan itu selalu dikendalikan oleh ketakutannya. Jadi kita bertindak itu berdasarkan ketakutan. Beda kalau kita punya roh penguasaan diri. Kita bisa mengendalikan perbuatan kita. Bukan karena ketakutan itu, tapi kita punya penguasaan diri. Kita bisa berperilaku karena memang kita yang mau, karena Roh Kudus gitu loh. Bukan karena berdasarkan ketakutan. Saya berharap setelah mendengarkan firman hari ini, kita semua gak dikuasai lagi oleh ketakutan. Melainkan kita bisa menjadi orang yang bisa menguasai ketakutan. Amin, saudara. Ingat, kuasa Tuhan itu sudah diberikan kepada kita loh. Tuhan sudah berfirman kepada orang yang percaya, kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa yang ada di muka bumi ini, supaya kita apa? Bisa mengalahkan itu semua. Ingat, kuasa Tuhan itu lebih besar dari semua segala kuasa yang ada di bumi ini. Yang setuju katakan amin. Ayo mulai sama-sama hari ini kita mau, jangan sampai kita mau dikuasai lagi oleh ketakutan, saudara. Gak enak, saudara, dikuasai ketakutan. Kita gak bisa kontrol. Semua yang kita lakukan tuh jadinya gegabah, salah langkah. Banyak memang yang bisa membuat kita takut. Apalagi dengan adanya sosial media, informasi gampang kita terima. Informasi yang biasanya itu, ya yang bukan biasa, yang pasti buruk. Ketika kita mendengarkan berita yang buruk, kita menjadi takut. Jadi kita gegabah, karena mendengar ini, kita harus kayak gini, kita harus kayak gini. Pikiran kita sudah takut. Banyak sekali yang berita yang jelek, penyakit baru, terus ada bencana alam, ada kejahatan, kriminal, teroris. Wajar memang ketika kita mendengar itu kita takut. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita itu tidak mengambil keputusan berdasarkan ketakutan, tapi kita bisa mengambil keputusan memang dari Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ada di Alkitab. Kita bisa belajar juga dari Alkitab ini, dari tokoh ini. Bedanya antara dikuasai ketakutan dengan tidak. Walaupun dengan situasi yang sama, saudara. Kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 15. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 15. Saya baca ayat 8. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu berkata, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang
kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadap ke sana. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak Raja Israel? Maksudnya ini apa? Apakah ada yang berkhianat atau mata-mata? Tetapi berkatalah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa. Elisa ini abdi Allah yang tadi kita baca itu, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Hebat sekali loh. Ini kalau bukan karena Tuhan, mana bisa Elisa tahu apa yang diomongkan Raja Aram ini di kamar tidur loh. Kan ya pasti rahasia, saudara. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukannya kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Nah ini, perhatikan ayat terakhir 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Nah ini, seringkali kita seperti hamba ini. Jadi saya coba ringkas dari ayat yang barusan kita baca. Saya coba ceritakan kembali. Jadi memang Raja Aram ini sedang melawan Israel, raja negeri Aram. Nah dia itu bilang lewat jalan A. Nah kan sudah diatur tuh sama Raja Aram strateginya gimana. Lewat jalan A ini nanti kamu akan ketemu bangsa Israel, kamu akan bunuh semuanya. Istilahnya gitu. Tapi Tuhan meluputkan lewat Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini diberitahu suara Tuhan bahwa jangan lewat jalur A, karena jalur A nanti kamu akan ketemu pasukan Raja Aram ini. Lewat jalan B aja. Betapa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, saudara. Dikasih tahu lewat jalan B aja supaya kamu nggak ketemu, supaya kamu bisa selamat dari pasukan Raja Aram. Dan ternyata memang benar, mereka nggak ketemu. Karena apa? Ya beda jalan, beda jalur. Pasukan Raja Aram lewat A, sedangkan bangsa Israel lewat jalur B. Nah, marah. Kok bisa tahu? Raja Aram heran, kok bisa tahu ini? Apa ada mata-mata? Ada pengkhianat yang mendukung bangsa Israel di tempat kita? Terus ada pegawainya yang bilang, oh enggak ada mata-mata, tapi ada sebuah nabi, yaitu Nabi Elisa itu, yang memberitahukan kepada Raja Israel untuk tidak lewat jalur A, istilahnya gitu. Akhirnya Raja Aram mengutus semua pasukan, kereta, kuda, dalam jumlah yang banyak tentunya, untuk mengepung tempat kediaman Elisa di Dotan. Nah itu, tahap ketika sudah dikepung, Elisa ini kan tinggal dengan pelayannya atau hambanya. Nah hambanya ini ketakutan. Wajar saudara, begitu ngelihat di jendela mungkin atau dari mana, dari dalam rumahnya, tiba-tiba ada banyak kuda
kerumun. Ayo coba renungkan, kita ada di posisinya pelayannya Nabi Elisa. Pasti takut, saudara. Sedangkan kita cuma berdua, Nabi Elisa sama dia sendiri. Pasti takut, saya pun juga takut, saudara. Itu pada waktu malam, pada waktu Elisa sedang tidur. Ya sama seperti kita waktu kita mungkin beristirahat, tapi tiba-tiba ada apa? Penyakit, ada bencana alam. Apapun bisa terjadi loh, saudara. Itu membuat pelayan dari Elisa ini ketakutan. Dia bilang, celaka aku, apa yang akan kami lakukan? Nah, kita mau belajar dari kisah ini. Nah, sebelum kita masuk gimana sih caranya bebas dari ketakutan, saya akan bahas dulu apa sih yang membuat kita ini takut. Apa sih yang biasanya membuat kita ini takut? Yang pertama, kita buka di 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi yang pertama apa yang membuat kita takut? Yang pasti bukan dari Tuhan. Tuhan sendiri bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah, terus apa yang memberi ketakutan? Yaitu yang menjadi musuh Tuhan, yaitu setan atau iblis. Jadi yang pertama itu setan, iblis, ini yang membuat kita takut. Setan ini sangat gigih, saudara. Bekerja loh sampai saat hari ini. Bahkan saya bilang bisa saya bilang setan ini sangat kerja keras hari-hari ini. Menjelang akhir zaman. Lebih kuat, lebih giat dari biasanya. Mungkin kalau diumpamakan biasanya 9 to 5, jam 9 sampai jam 5, ini bisa 24/7, saudara. 24 jam per 7 hari. Kok bisa saya bilang 24/7? Ya kita kalau misalkan kadang kita bergadang, kita scroll. Dengan scroll kita ngelihat, ada bencana ini, ada berita ini, sosial media. Kita bisa takut. Lah itu kan gak mengenal waktu. Udah diperingatin loh di Alkitab. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita harus justru sama Tuhan berjaga-jaga karena iblis ini udah ngincar. Iblis sudah siap-siap untuk menelan mangsanya. Apakah kita bisa ditelan? Ya bisa kalau kita nggak berjaga-jaga, saudara. Kalau kita nggak punya roh Tuhan, kita bisa ditelan sama iblis. Tapi kalau kita punya roh kudus, kita punya kuasa loh. Ingat, kita punya kuasa, kita udah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Supaya gak membahayakan hidup kita. Tapi kebaliknya, kalau kita gak berjaga-jaga, kita gak mengandalkan Tuhan, kita gak naruh Tuhan ada di hidup kita,
ya sudah habis saudara. Dimakan sama iblis. Jadi mangsa iblis. Pertanyaannya, saya sempat bertanya, sebenarnya kita ini sebuah masalah tak buat iblis? Saya bisa katakan iya. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, itu yang paling gak disengini sama iblis. Karena kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita jadi saksi Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu kita jadi lebih kuat daripada iblis lah. Iblis gak mau hal itu terjadi. Makanya dia menyerang waktu kita gak berjaga-jaga. Karena dia bisanya lewat itu. Jadi memang dia incer orang yang memang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika agak lengah, langsung diserang dengan ketakutan. Lalu pikiran, banyak intimidasi. Tapi kalau kamu orang yang biasa aja, kalau nggak sungguh-sungguh, ya sudah, ngapain diincer? Emang ya udah, kamu nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kalau kita semakin sungguh-sungguh, makanya orang yang semakin sungguh-sungguh sama Tuhan biasanya lebih banyak masalah loh saudara. Karena memang iblis nggak pengen lihat kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Setan akan menyerang orang yang berbahaya bagi dia. Iblis tahu kelemahannya apa, makanya dia nggak mau kita menjadi orang yang berbahaya itu. Ya, kalau saudara mengalami banyak masalah, berarti ya Anda menjadi masalah buat iblis. Positive thinkingnya gitu, saudara. Tapi kita harus bisa melewati masalah itu dengan Tuhan, dengan roh Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan kita sendiri, gak bisa. Dengan Tuhan. Setan tahu kalau misalkan orang ini sembuh ya. Maksudnya sembuh karena sudah melewati dengan bersama Tuhan proses ini, dia bisa malah menjadi berkat buat sesamanya, bisa menjadi kesaksian. Nah iblis gak pengen jadi kita sebagai anak Tuhan yang demikian. Setan tahu kalau orang ini bisa lepas dari masalahnya, ini orang ini akan menjadi berkat, kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah ini iblisnya gak mau. Makanya itu setan berusaha membuat kita ini anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu gagal, gak berhasil, berhenti dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Nah itu goalsnya dari setan. Makanya dia kasih ketakutan. Nah sama seperti kita kembali ke kisah Elisa ini, dikepung ini oleh Raja Aram dalam jumlah yang banyak. Ini apa? Untuk apa tujuannya? Ya untuk mengintimidasi, untuk membuat Elisa takut. Elisa merupakan masalah besar bagi iblis. Karena apa? Elisa ini dijanjikan untuk mendapatkan urapan yang double porsi dari Elia. Maka dari itu setan berusaha menjatuhkan Elisa supaya enggak mendapat urapan yang double tadi, double porsi itu dari Elia. Alasan ini saya catat, alasan iblis berusaha menyerang dan menjatuhkan kita adalah karena kita punya sebuah potensi yang besar. Potensi yang besar ya menjadi anak Tuhan yang diberkati, yang memuliakan nama Tuhan, yang berkenan sama Tuhan. Jadi harusnya kita itu berbahagia kalau kita sedang mengalami banyak masalah, diintimidasi oleh iblis. Ini masalah atau masalahnya bukan karena dosa ya maksudnya saudara. Iblis ini gak bisa ngambil potensimu, karena itu sudah bagian dari rencana Tuhan.
Nah, setan ini bisanya jadinya apa kalau dia nggak bisa ambil potensi kita, ya dia membuat kita takut supaya kita nggak mencapai potensi kita secara maksimal, optimal. Jadi kalau iblis ini datang mengintimidasi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ya lawan dengan Roh Kudus. Karena memang setannya sudah ada di bawah kaki kita. Nggak bisa dia mencuri potensi kita. Karena kita apa? Punya Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Jadi itu yang pertama. Itu yang membuat kita takut itu dari setan. Yang kedua yang membuat kita takut, kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 15. 2 Raja-Raja 6 ayat ke-15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ya ini. Jadi yang kedua yang membuat kita takut itu adalah situasi dan kondisi. Ketika kita melihat realita hidup, masalah yang kita hadapi, kita akan menjadi takut. Ini saya catat lagi. Orang Kristen memang mengakui situasi buruk, tetapi kita juga harus mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan atas situasiku. Amin saudara. Jadi Tuhan itu lebih besar daripada situasi kita dan kondisi kita. Tuhan bisa melenyapkan semuanya itu. Situasi boleh buruk, tapi ingat Tuhan itu ada di atas segala situasi kondisi kita. Amin. Jangan kalah dengan kondisi. Kondisi dan situasi ini bisa dibuat sama iblis untuk menjatuhkan kita, menjadi kita takut. Seperti lagu, aku masih punya Tuhan. Nah, kalau kita punya Tuhan, apapun ini kita bisa lewati, saudara. Jadi nggak perlu takut kalau kita punya Tuhan tuh, saudara. Makanya itu pastikan hidup saudara punya Tuhan. Jadi dua itu yang membuat kita takut, saudara. Yang pertama iblis, itu yang membuat kita takut, dia berusaha menjatuhkan kita, mengintimidasi kita. Lalu yang kedua, situasi dan kondisi, itu yang bisa juga membuat kita takut. Nah, setelah kita tahu apa yang membuat kita takut, kita saatnya membahas tentang bagaimana caranya kita bisa bebas dari ketakutan. Yang pertama, kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat ke-15. Ini udah kita baca tadi. Saya baca lagi ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Nah, ini reaksi dari bujangnya ini atau pelayannya Elisa ini yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, jangan panik. Jangan panik. Itu reaksi yang harus kita lakukan ketika ada masalah. Dan reaksi dari anak-anak Tuhan itu macam-macam. Kalau orang biasanya, kalau di Surabaya ini ya, waduh ya opo iki mateng aku. Biasanya gitu kalau ada masalah. Ya opo iki, biasa gitu. Nah itu jangan panik. Nah disebutkan di ayat 15 itu pelayan dari Elisa ini sangat panik karena dia bilang, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?
biasanya emang apa reaksinya itu kita panik dulu sebelum kita harusnya kan cari solusi ya saudara ya. Tapi ini bukan panik dulu. Lah panik ini nggak ada penyelesaian. Percuma kamu panik itu cuma bingung sana bingung sini tapi nggak ada solusi, nggak menyelesaikan masalah itu. Selama saudara masih panik ya nggak bisa keluar dari ketakutan. Segala sesuatu ini saya catat, segala sesuatu yang dihadapi dengan panik tidak bisa memberikan solusi. Panicking is never a good idea. Kalau udah panik itu malah biasanya apa? Salah langkah. Kenapa kok kita ini nggak boleh panik? Karena biasanya orang panik itu biasanya mikirnya yang ke negatif, bukan positif. Aduh jangan-jangan, wah kita mati nih wis, nggak ada jalan. Nah kita harus panik soalnya. Asumsinya udah yang buruk. Dan nggak pernah ada solusi. Karena cuma panik-panik aja, cuma ketakutan-ketakutan aja. Daripada panik, mending kita apa? Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang membereskan masalah kita dan memberikan solusi dan jalan yang benar, jalan keluar yang sesuai dengan Tuhan. Jadi apa? Harus tenang saudara. Jadi itu yang pertama, supaya kita nggak takut, jangan panik, tenang. Tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kalau misalkan kita nggak tahu solusinya, tanya Tuhan. Kita kan punya roh Tuhan. Tanya apa Tuhan yang harus kita lakukan. Dengan tenang, bukan malah ngamuk-ngamuk sama Tuhan. Tuhan ya apa iki Tuhan, ya apa iki Tuhan. Nah, ya sama aja nggak tenang itu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buka di ayat selanjutnya, ayat 16 dan 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Amin saudara. Saya merinding ketika baca ayat ini barusan. Karena apa? Ya Tuhan dahsyat sekali itu. Jadi yang kedua apa? Buka mata rohani saudara. Buka mata rohani. Ini ketika bujang dari Elisa atau pelayan dari Elisa, hamba dari Elisa ini dibuka mata rohaninya, dia langsung bisa lihat bahwa ternyata banyak juga pasukan malaikat dari Tuhan berkuda yang menyertai, melindungi mereka berdua, Elisa dan hambanya. Seketika itu gak takut lagi saudara. Dari ayat ini kita bisa tahu loh, bahwa kita ini punya dua pasang mata. Ya satu pasang ini ya mata jasmani yang kita lihat secara jasmani. Tapi satu lagi itu mata rohani. Banyak orang yang gak sadar ini kita punya dua pasang mata. Banyak anak Tuhan yang gak tahu kalau dia ini punya mata rohani. Kenapa nggak tahu? Banyak nggak tahu karena yang biasaan kepake ya apa? Mata yang jasmani, mata yang kelihatan. Tapi kalau saudara sudah mengenal Tuhan, nah kita bisa belajar melihat yang nggak kelihatan. Nah ini yang sulit memang. Tapi kita bisa, ini bisa. Mata jasmani menggunakan indera penglihatan, tapi mata rohani menggunakan apa? Iman, saudara. Iman. Saya ulangi, mata jasmani menggunakan indera penglihatan, tetapi mata rohani menggunakan iman. Hari ini minta sama Roh Kudus,
untuk membuka mata rohani kita. Artinya apa? Kita bisa melihat dengan iman. Gak pesimis, saudara. Kalau kita melihat mata jasmani, kita lihat realita, saudara, ya kita takut karena masalahnya besar. Tapi kalau kita menggunakan mata rohani, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu lebih besar. Ketika mata rohani bujang Elisa ini dibuka, dia bisa tahu bahwa pasukannya ini lebih banyak daripada pasukan Raja Aram. Jadi ketika dia langsung tenang. Ciri-cirinya orang yang bisa melihat dengan mata rohani, bisa melihat kemungkinan dalam kemustahilan. Lalu bisa melihat kemenangan dalam kesulitan. Dan juga bisa melihat kuasa Tuhan dalam kelemahan. Itu cirinya orang yang melihat dengan iman. Mata rohaninya kebuka. Seperti Paulus berkata, dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena dia melihat pakai mata rohani. Ingat bahwa sebelum ada masalah datang, saudara, Tuhan itu sudah menyediakan pertolongan. Tuhan itu Tuhannya enggak tinggal diam. Yang setuju katakan amin, yang percaya katakan amin. Tuhan ini enggak tinggal diam buat kita, saudara. Sama ya, ketika sebelum pasukan Raja Aram ini menyerang ke rumah dari Elisa, Tuhan ini sudah menyediakan tentara bala, tentara Allah untuk melindungi Nabi Elisa ini. Kalau kita bisa melihat dengan iman, dengan mata rohani, kita akan pasti bisa melakukan perkara yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi itu yang kedua, saudara. Caranya supaya enggak takut. Yang pertama tadi apa? Jangan panik. Yang kedua, buka mata rohani. Lalu yang ketiga, yang terakhir, buka di 2 Raja-Raja 6 ayat yang 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ini perkataan siapa? Perkataan dari Elisa ke bujangnya itu. Jadi yang ketiga apa? Bersama orang yang tepat. Untung bujangnya ini tinggal sama Nabi Elisa. Kalau orang lain yang bukan orang yang percaya sama Tuhan, ya bakal beda ceritanya. Mereka pasti sama-sama ketakutan. Tapi karena bujangnya ini tinggal dengan Nabi Elisa, jadi bisa saling menguatkan. Makanya itu jadilah orang yang bisa saling menguatkan dan meneguhkan. Kalau suami takut, ya istri jangan tambah ngompor ya istilahnya, kayak tambah nakut-nakuti. Iyo, ya opo ya, misalkan suami, aduh aku takut kayak besok ini kerjaanku kayak gini, diceritain masalahnya, terus malah dibilang iyo, waduh ya opo ya, wah mateng. Nah kayak gitu kok tambah membuat suasana jadi bukan kebangun tapi malah down suaminya, tambah nggak jadi kuat, tambah lemah. Begitu pula dengan sebaliknya, istri misalnya lagi takut ya suami menguatkan, jangan malah didaunkan, malah didukung. Iya ya apa ya, besok ini kita nggak punya uang untuk besok beli susu, untuk bayar ini itu nggak ada. Katakan sudah, Tuhan yang menyediakan. Berkata dengan iman. Kalau bilang Tuhan yang menyediakan, bisa jadi besok Tuhan yang menyediakan. Tuhan mengirim ada orang yang
memberi susu ataupun sedikit berkat buat bayar uang sekolah. Tuhan itu caranya macam-macam, ajaib, gak terpikirkan. Amin saudara. Harus dikuatkan satu sama lain, disemangati. Siapa sih orang yang paling tepat? Yaitu orang yang punya Roh Kudus. Roh Kudus sendiri itu orang yang tepat untuk jadikan partner kita. Dia penolong yang terbaik. Manusia boleh tolong, tapi tetap keputusan akhir tetap ada di tangan Tuhan. Yang nyembuhin tetap Tuhan, yang menyelesaikan masalah tetap Tuhan, saudara. Yang sanggup melakukan segalanya tetap Tuhan. Yang dahsyat Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Amin saudara. Jadi 3 hal ini tuh saudara yang caranya supaya kita bisa bebas dari ketakutan. Jangan panik. Buka mata rohani kita, dan kita harus bersama orang yang tepat, yaitu Roh Kudus. Amin saudara. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, sangat memberkati kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan lagi terbelenggu dengan ketakutan ini Tuhan. Kami mau menjadi kuat Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan lebih besar Tuhan dari semua kuasa yang ada di dalam dunia ini. Kami punya kuasa itu Tuhan. Kami gak mau Tuhan kalah sama iblis. Kami gak mau diintimidasi sama iblis. Kami mau menang Tuhan. Kami punya iman. Mata rohani kami kebuka Tuhan. Supaya kami bisa melihat dengan iman. Bukan dengan mata jasmani ataupun melihat realita ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan Tuhan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau Tuhan benih ini Tuhan tumbuh Tuhan di hati kami yang subur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua Tuhan jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, supaya bisa menjalani kehidupan dengan bebas dari ketakutan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.